polisi korupsi di Asia Tenggara, Asia Timur gitu kan, kita nomor 1. Berarti dia tingkat korupsinya luar biasa lah, mendekati perfect, mendekati setiap polisi itu korup. Penduduknya cuma 5 juta, ya anggap aja lah polisinya 50.000 gitu kan. 30.000 dipecat. Emang ada ya yang pernah berhasil, sebuah negara pernah berhasil setelah mengalami penyakit akut yang katanya tertanam sejak zaman VOC itu ke bangsa ini kan gitu. Kalau secara historical ada mas, ada. Banyaklah contoh-contoh negara-negara yang bisa bangkit, yaitu juga dari pemimpin, dan itu juga sama seperti yang diomongke Mas Dwi tadi, bahwa juga dari pemerintahnya dan juga waktu lah, harus ada waktu yang memang dijalani untuk perbaikan itu. Nah, kalau yang konteksnya negara ini saya juga nggak kalah, ini saya juga udah browsing. Ini kita coba kita harus menunjukkan ini dong. Ya, kita data-data. Oke. Coba ya. Ini kan saya udah share screen ya. Ini tak share screen dulu yang kaitannya dengan reformasi di kepolisian. Kalau ngomongin reformasi ke sistem pemerintahan mungkin ya terlalu melebar. Ada sih banyak contoh-contohnya. Tapi mungkin kita bahas ya. Kita bahas yang kaitannya dengan kepolisian, terus ada nggak hubungannya dengan ekonomi, dan seberapa dampaknya sih perekonomian kalau misalkan bahkan hanya dari satu sisi kepolisiannya aja korup misalkan. Sistemnya lah ya, bukan polisinya. Mungkin polisinya juga. Nah ini salah satunya ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya lebih ke ini di mana Amerika, bayangin loh, Amerika itu saja harus melakukan reformasi kepolisian. Kasusnya beda dengan yang di Sambo. Ini karena banyaknya kejadian, rentetan kejadian dari yang lama dulu sampai ke yang 2 tahun yang lalu, kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di beberapa negara bagian di Amerika yang menyebabkan kematian. Dan kebetulan, kalau versinya Amerika ini kebetulan itu orang kulit hitam, warga berkulit hitam. Nah ini kan jadi, tapi kok tema lama ini ya, tapi kebetulan kok itu terus menerus terjadi gitu kan. Ya sama, kalau di kita, kalau versinya netizen itu adalah oknum polisi. Ning saben ketemu kok ketemune oknum gitu. Kira-kira gitulah. Nah di Amerika ini juga sudah mulai. Jadi ada reformasi di bidang kepolisian. Memang beda lah ya, sedikit beda dengan yang di kita. Efeknya apa terhadap ekonomi? Kalau di Amerika nanti kita akan coba bahas lah ya. Kau panjang kalau Amerika, karena ini kaitannya nanti dengan bagaimana geliat prosentase dari warga-warga kulit hitam itu yang nanti geopolitiknya itu mengarah ke senator-senator yang memang merestui adanya reformasi di bidang di kepolisian ini. Nah itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan, kalau di Amerika sendiri secara nasional, kaitannya dengan negara bagian mana yang akan banyak investornya. Investor kalau di Amerika gini mas, bisa jadi saya punya perusahaan di negara bagian A, dapat tax sekian. Nanti negara bagian B menawarkan taxnya sedikit lebih rendah. Tapi geopolitiknya enggak terlalu terjamin. Ya mereka tetap di negara bagian A, tapi negara bagian C geopolitiknya lebih stabil, taxnya sedikit lebih murah, mereka pindahan pabrik gitu. Kalau di Amerika itu sampai segitunya gitu. Jadi efeknya terhadap ekonomi nasional apa sangat besar, tapi itu nanti bahasan sendirilah karena ini panjang detail gitu. Lanjut dulu ya. Nah yang menarik adalah bahwa ternyata ada negara yang
pernah mereformasi kepolisiannya di Georgia. Georgia itu mana ya? Georgia itu Eropa Timur lah, pecahannya Soviet gitulah. Iya ya. Iya, betul. Sekitaran itulah, dekat-dekat Ukraina gitu. Armenia deh. Armenia. Dekat-dekat situlah. Bukan negara besar. Negaranya nggak besar, penduduknya juga nggak banyak, 5 juta. Saakashvili ini presiden? Ya, ini presidennya dan memecat 30.000 polisi. Kalau kemarin di kejadian di Sambo itu hanya 30-an atau 40-an, 50-an polisi yang terlibat dan belum diputuskan mau dipecat atau di apa. Ini kejadian ini di tahun 2003 sampai 2000 masa kepemimpinan dia 2009. Dia mereformasi itu. Kenapa? Saking parahnya korupsi di sistem di kepolisian, korup sistemnya sampai ke orang-orangnya. Nah, diawali dari dia dulu menaikkan gaji di kepolisian, jadi tidak langsung mecat. Dia jadi presiden, dia tahu bahwa ini korupsi di tubuh polisi itu cukup tinggi, tapi disinyalir karena ekonominya rendah lah ya, gaji polisi itu sangat kecil sehingga dia naikkan, bahkan ada yang kenaikannya sampai 20 kali lipat. Tapi ternyata tetap masih terjadi banyak kasus-kasus korupsi terutama di kepolisian yang akhirnya dia ambil tindakan tegas. Tindakan tegasnya gaji polisi di negara kita juga rendah ya? Ya bisa jadi. Rendah nggak Om Dwi? Relatif ya, hampir sama dengan ASN itu hampir sama. Cuman ada karena kepolisian juga sekarang kan sudah menerima remunerasi ya. Ya, istilahnya tunjangan kinerja lah. Harusnya sudah cukup baik, ya harusnya sudah cukup baik. Lanjut. Nah, dari cerita dari Georgia ini, bahwa ini adalah kondisi serius di mana pemerintah mengambil aksi yang cukup, menurut saya cukup ekstrim lah ya. Bayangin penduduknya itu cuma 5 juta, ya pasti polisinya juga nggak banyak kan. Kita aja yang penduduknya 270 juta, polisinya itu nggak sampai 500.000, ya kan? Nah, apalagi mereka penduduknya cuma 5 juta, ya anggap aja lah polisinya 50.000 gitu kan. 30.000 dipecat. Parah banget ini. Itu serem ini. Anggap aja polisiannya 100.000 itu udah banyak banget. Ini 30.000 ya, saya yakin kepolisian di Georgia waktu itu nggak nyampe lah 100.000, 50.000 lah paling, 5.050.000 gitu. Lebih dari separuh dipecat. Dampaknya apa? Nah ini menarik, ini tak buka gini. Ini apa? Ini adalah GDP, Gross Domestic Product. Jadi pendapatan, kemampuan produksi. Ya, pendapatan inilah, aduh, Gusti Allah. Ini gimana tuh bacanya Om? Gini, GDP itu kaitannya erat dengan tingkat pendapatan negara dari sebuah negara itulah. Nah, kalau pendapatannya tinggi, besar, kemungkinan negara itu rakyatnya sedikit lebih makmur atau tidak miskin itu besar. Nah, ini ada penurunan yang luar biasa hebat, dan itu sampai di titik nadir di tahun 92. Kejadiannya adalah kejadian resesi lah. Nah, terus dia mulai nanjak di tahun 97, terus gini ini bisa kita bahas, tapi yang akan kita bahas hari ini bukan yang waktu dia anjlok begini. Nah,
Dia menurun di tahun 2000, terus di tahun 2002 sampai 2003 di sini. Ini kan dia mulai anjlok lagi dari 2003 ke 2004. Nah, disinilah mulai reformasi di kepolisian itu di 2004 sampai di 2006. Jadi selama 2 tahun benar-benar ekstrim sekali reformasinya dan dampaknya memang signifikan. Di 2007 terutama itu Georgia punya GDP yang all new high. ATH-nya dia all time high-nya itu di 2007. Jadi pun tidak secara langsung, tapi bahwa ada perbaikan untuk mengatasi korupsi dengan cara yang ekstrim, itu juga membawa dampak yang bagus. Gitu. Dan itu fakta. Kita nggak bisa melihat mengabaikan ini gitu, bahwa selama 2 tahun itu ada peningkatan dan peningkatannya signifikan. Itu. Padahal berita yang kita lihat itu dia negara kecil, kemudian ya anggap saja GDP-nya jauh lah dengan Indonesia. Tetapi mereka serius sekali. Mereka serius sekali untuk mengatasi sistem yang korup. Dan sebagai contohnya cukup bagus bahwa memang ya mirip lah dengan kita saat ini, dengan kondisi kita yang saat ini. Ini tuh mirip yang Bu Susi berantas pencurian ikan itu loh. Iya betul. Dengan ekstrim terus tiba-tiba kita jadi eksportir tuna terbesar sedunia kan gitu. Ya seperti itu kan ini kira-kira. Iya itu kira-kira seperti itu. Ini juga tema menarik lah. Besok kita bahas kapan-kapan. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kalau institusi kepolisian itu melakukan korupsi, bagaimana hubungannya dengan ekonomi di sebuah negara? Ini juga menarik. Daripada kita ngomong kejauhan tanpa data, ini tak bukain data ini. Nah, ini buat teman-teman kalau mau ngecek di sini juga ada di indexmundi.com ya. Dia adalah badan survei begitu. Ini yang saya cari di sini. Nah, coba nih saya geser dulu buka saya ini kalau di sini. Nah, ini gini Mas Hardi, Mas. Ini ada 100 negara yang tercatat. Tidak semua negara ya, hanya 100 negara yang tercatat yang kemudian memiliki indeks polisi korupsi. Di negara itu indeksnya. Ini grafik tinggi berarti korupsinya tinggi. Iya betul. Jadi kalau average-nya atau rata-ratanya 8,35 seperti Honduras, berarti dia tingkat korupsinya luar biasa lah, mendekati perfect, mendekati setiap polisi itu korup. Gitu. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini di urutan 18 dengan indeks polisi korupnya 7,5. Dan ini masih tinggi sekali menurut saya. Dan lebih menarik lagi, kita adalah negara pertama di Asia Tenggara dan Asia Timur yang paling tinggi. Seluruh Asia kita nomor 2. Nomor 1-nya adalah Ini survei dari hasil apa ya? Surveinya ya kasus. Beberapa ya ada berita, ada kasus, ada rilis, ada kemudian juga mereka juga melakukan polling gitu. Macam-macam. Nanti ada indeksnya ini, indeksnya, tingkat errornya seberapa gitu. Jadi Indonesia nomor 18, kalau seluruh Asia itu memang kita nomor 2, yang pertama adalah Pakistan. Seluruh Asia ya. Tapi di Asia Tenggara, Asia Timur gitu kan, kita nomor 1. Ini rata-rata sampai 20 lah itu dikuasai Amerika Latin, kemudian Afrika. Jadi memang kalau kita lihat dari 20 ini saja, dari 20 negara ini, hanya 2 negara yang cukup besar GDP-nya
dengan tingkat korupsi paling tinggi, dengan kemiskinan yang kita kategorinya kemiskinannya rendah ya, tapi tingkat korupsinya masih tinggi sekali. Brasil dan Indonesia ini dua negara yang menurut saya besar lah. GDP-nya kita juga nomor 10 besar lah, Brasil juga di 10 besar. Tapi tingkat korupsinya masih tinggi. Sementara itu korupsi polisi tinggi itu mostly terjadi di negara-negara miskin, negara-negara yang ekonominya tidak baik lah. Nah, dan data yang berkebalikannya adalah ketika kita melihat dari bawah, negara-negara dengan tingkat korupsi polisinya rendah itu, kalau kita lihat di sini, itu pasti iklim ekonominya, investmentnya itu cukup baik. Ada Denmark, ada Finland, kecuali Finland ya. Finland itu meskipun dia konteksnya korupsinya rendah untuk kepolisian, memang tidak terlalu menarik untuk investment. Karena dia hampir tidak punya apa-apa di sana. Tapi negara yang lain ini menunjukkan iklim investasinya adalah yang terbaik. Negara-negara yang terbaik di sini. Jadi meskipun tidak secara langsung, tapi bisa kita kaitkan kalau tingkat korupsi terutama di instansi kepolisiannya itu rendah, apapun itu juga akan menambah kepercayaan para investor, terutama investor dari luar, untuk berinvestasi. Karena apa? Apapun investor dari luar ini mengedepankan yang namanya fair trade, namanya fair investment. Tapi kalau sistemnya itu korup, kebanyakan yang terjadi tidak akan ada fair trade atau fair investment. Pasti hanya akan ada 1-2 perusahaan yang itu bisa menjadi perusahaan besar karena adanya backingan, adanya diperbolehkan monopoli secara tidak langsung, ada backup yang kalau mereka Spanyol ya separuh nyolong lah, entah dia nyolong peraturan, dia nyolong kondisi-kondisi yang harusnya dipenuhi tapi tidak dipenuhi gitu, tapi masih diperbolehkan. Ini kan yang bikin korup gitu. Bahwa saya setuju dengan Mas Dwi bahwa memang harus ada yang menjaga konstitusi hukum, dan salah satunya memang kepolisian lah, institusinya adalah kepolisian. Itu kenapa penting sekali untuk benar-benar mereformasi kepolisian, karena kalau kita mau bicara ekonomi itu juga nggak bisa lepas dari bagaimana saya nyaman atau merasa aman kalau saya berinvestasi di negara ini. Itu kalau investor luar. Kalau investor dalam negeri, bagaimana saya bisa membuat usaha, dan itu bisa terjamin juga yang namanya fair trade, fair business. Jadi bukan saya terus kemudian diinjak karena memang saya tidak punya backingan, usaha saya laris, kemudian ditumpui yang lain, saya dipersulit. Gitu. Ini ada potensi ya. Beberapa waktu lagi sentimen negatif investor terjadi ini di Indonesia ya? Bisa jadi. Karena fakta-faktanya pasti mengarahnya ke arah situ, Mas. Oke, nah kalau ini berkepanjangan, menurut saya loh, kalau ini kasus ini berkepanjangan tanpa kepastian, kalau saya yang lihat yang sudah ada di masyarakat itu aja sampai begitu impactnya lah ya, masyarakat benar-benar sampai, buat saya kayak melecehkan lah, kemudian rame-rame bareng-bareng membuat update berita-berita yang nggak jelas kebenarannya. Nah itu
Itu ada loh itu teori politiknya itu Om Dwi ya, kita pernah bahas ya. Jadi ada satu teori politik yang menyatakan gini, di kondisi urgent gitu, informasi itu yang benar dan yang hoak itu dirilis dengan masif bersamaan. Sampai ke titik masyarakat itu tidak peduli gitu ya. Iya. Ya. Ada teori itu. Nah, ini kan potensinya besar loh terjadi seperti itu. Iya, kalau ngelihat historicalnya, artinya ngelihat historical beberapa kejadian di dunia, anggap aja lah satu ini di Georgia. Kalau kita mau lebih dekat lagi, kita bisa ngelihat yang di China, bagaimana Xi Jinping, presiden China itu, mengeksekusi untuk tindakan koruptor itu hukuman mati. Nah ini kan yang di kita yang belum ada, Mas. Gak mungkin kayaknya kalau Indonesia. Tapi nyatanya bandar narkoba aja hukum mati ada, teroris hukum mati ada. Tuh. Koruptor yang belum ada. Nah maksudnya ya di satu sisi kalau dia mungkin Mas Dwi tadi bahwa masyarakat jangan skeptis, saya termasuk yang skeptis gitu. Meskipun tetap punya harapan, tetap pengen punya harapan, tetap pengen bisa jadi lebih baik, tapi kepinginnya kepiye atau caranya kepiye itu yang saya nggak punya bayangan, karena memang tapi selanjutnya apa tuh Om Agra tuh? Ini berita tentang ini salah satu dari crisis group ya, NGO gitulah, dia merilis bagaimana sih di Asia Tengah politik tentang reformasi polisi gitu kan lah. Nah ini kaitannya dengan terorisme, terus kemudian pada akhirnya kaitannya dengan ekonomi. Jadi bagaimana mereka mereformasi dari awalnya dari kepolisian lah ya, institusinya dari kepolisian, dengan target bahwa mereka bisa juga membuat good governance, membuat pemerintahan yang baik dari situ, dengan cara mereformasi dulu instansi atau institusi yang memang bisa menjaga peraturannya gitu kan. Jadi percuma punya peraturan yang bagus, yang hebat, tapi yang jaga peraturan tidak bisa menjaga peraturan seperti peraturan itu tertulis gitu. Kira-kiranya sih seperti itu. Di Indonesia seperti kondisi TNI hari ini barangkali ya. Masih straight, cenderung lebih lurus lah, NKRI lah seperti itu ya. Ya karena kalau TNI kan sudah terpisahkan dari kepolisian, dia bukan hanya sih, memang difokuskan untuk pertahanan kan, bukan pertahanan dan keamanan. Jadi hanya di pertahanan. Iya enggak sih? Iya, benar. Jadi gini, supaya nggak rancu ya. Jadi memang TNI ini kan mengkhususkan diri bahwa fungsi keamanannya sudah dihapuskan di situ. Keamanan itu terhadap terjadinya konflik, misalnya seperti itu, yang sesuatu yang sifatnya di dalam negeri dan tidak memberikan ancaman terhadap pertahanan negara, ya itu bukan ranahnya TNI. Sepemahaman saya bahwa TNI lebih fokus pada konsep pertahanan negara terhadap gangguan dari luar. Itu. Jadi semacam terorisme itu juga bukan ranah TNI, tapi sudah menjadi ranahnya Polri untuk melakukan antisipasi dan penindakan. Terkecuali memang dimintain bantuan gitu. Kalau secara undang-undang, ketika kepolisian dianggap sedang tidak mampu gitu, terus kayak presiden tidak ada wakil presiden, ada menteri ini menggantikan fungsi gitu. Kalau di kepolisian ada nggak seperti itu? Enggak. Jadi memang
makanya untuk di kepolisian ini memang semestinya memang menjadi bagian dari Polhukam ya. Mahfud itu. Pak. Wah itu keren itu Pak Mahfud, keren itu pahlawan tahun ini. Direct langsung dengan presiden juga semestinya bisa dilakukan karena tingkatannya kan seperti misalnya kalau TNI itu kan di bawah Kementerian Pertahanan kan gitu kan. Iya. Posisinya. Nah, Polri ini direct langsung ke presiden ya. Setahu saya seperti itu. Walaupun masih dalam koordinasi di bawah Menko Polhukam. Yang menjadi isu aktual saat ini kan itu, apakah kepolisian ini harus masuk ke salah satu kementerian atau seperti apa. Nah, tapi kita melihat wacana ke depan seperti apa kan gitu. Berarti ini kalau sampai nggak selesai bahaya akut ya? Oh, kalau menurut pendapat saya begini, kalau ini pemikiran dia aja, bahwa memang ya wajar, ini sesuatu yang ditunggu masyarakat, walaupun kalau kasus ini terselesaikan, ini kan sebenarnya juga belum selesai. Iya. Ini kan belum selesai, artinya bukan hanya ini sekedar ini saja. Penyelesaian terhadap kasus mungkin kasus terkait dengan Pak Sambo ini selesai gitu, mungkin ke ranah hukum, ke ranah pengadilan dan semuanya selesai. Ini kan selesai. Bagi pemerintah ini belum selesai, karena ada potensi akan terulang kembali. Iya. Ada potensi untuk menjadi terulang kembali. Nah, begitu beratnya kalau ingin membangun citra yang polisi yang baik, ya, harus ada perubahan. Terutama yaitu betul kita setuju lah. Kalau menurut saya ya harus ada ketegasan dari sisi pemerintah bahwa pelanggaran semacam ini atau pelanggaran yang pernah terjadi atau yang sedang marak terjadi seperti info-info yang kita tahu, ya harus ada sikap, harus diciptakan efek jera atau efek hukum yang pasti gitu. Bahwa karena menurut saya gini, sebagai pilar yang menjaga hukum ini, justru ketika melakukan pelanggaran, hukumannya harus lebih berat dibandingkan umum gitu ya. Ini dibandingkan yang umum. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang paham hukum. Iya, betul. Paham dengan penegakan hukum. Bagi masyarakat sipil tidak memahami 100% ya kan gitu. Tapi bagi mereka pelaku sebagai penegakan hukum, pengawal peraturan dan hukum, yang semestinya ya mereka harus patuh betul terhadap hukum. Caranya bagaimana? Ya memberikan punishment, harus ada efek yang betul-betul sangat orang harus akan melakukan tindakan salah itu betul berpikir sekian ribu kali gitu. Itu harus dilakukan buat pemerintah. Bisa nggak kita pemerintah kita sampai bisa, semestinya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Semestinya mungkin dilakukan. Ini untuk membangun citra loh. Mas Tuyanu optimis ya? Masih sangat optimis. Ini keadaan ini juga harus menjadi momentum yang baik untuk mengambil itu. Ketika memang ini tidak diambil sebagai momentum untuk sebuah perubahan, ya dampaknya adalah masyarakat tidak akan pernah kembali untuk percaya. Kalau hanya sekedar kasus ini selesai, kepercayaan publik itu saya masih meragukan lah.
nanti kita lihat faktanya di lapangan. Kalau masyarakat masih berteriak terhadap itu kan berarti itu bukti, semacam bukti kekecewaan. Itu bentuk untuk protes masyarakat yang tidak dituangkan dalam surat atau apapun, tapi langsung ekspresi langsung yang dituangkan itu. Kalau melihat dari video-video itu. Nah, kemudian pertanyaannya apakah ini selesai? Enggak. Ada benih-benih kekecewaan yang belum terjawab. Ini PR nih, PR. Ya. Mungkin bagi pemerintah, bagi DPR ini harus dikelarkan ini persoalan-persoalan ini. Dampaknya setuju saya dengan Mas Agra bahwa dampaknya apa? Ketika hukum tidak ditegakkan dengan baik, kepercayaan investor, kepercayaan masyarakat kecil untuk hidup gitu. Kita harus hidup di bawah naungan peraturan dan hukum yang betul-betul ditegakkan secara benar. Ya, harus begitu. Kepercayaan investor menurun, kaitannya perekonomian sebuah bangsa akan jatuh. Iya, baik itu investor dalam otomatis coro-coro seperti kita ini tidak punya duit. Iya, rengginan lah, kita remuan rengginan. Ya apapun kan kita warga masyarakat dan kita juga ingin jadi warga masyarakat yang baik lah, yang taat hukum. Ya kita berusaha taat hukum, tapi juga kan saat ini kita ngeri-ngeri sedap. Kalau penegak hukumnya aja nggak bisa dipercaya, terus saya harus mengadu kepada siapa? Yang berbahaya ketika akhirnya masyarakat percaya kepada dirinya sendiri. Wah, itu. Dan akhirnya mereka berkoloni. Itu berbahaya. Ya itu. Kalau udah jadi crowd yang seperti itu, ya semoga sih enggak lah. Ya mungkin salah satunya dengan diskusi kita yang kita sharing ini loh ya. Itu kita bisa membantu, paling tidak ya membuat wadah lah ya. Ayolah, daripada cuma cuap-cuap di luar yang itu nanti malah bikin gegeran atau malah menambah informasi yang makin tidak jelas kebenarannya. Sekarang ini kan semua orang punya judgement masing-masing kan. Saya punya opini, Mas Ardi punya, Mas Dwi punya, Mas Landung punya. Terus Mas Ardi menunjukkan ke kita, iki lho neng masyarakat koyo ngene gitu loh. Sampai segitunya ternyata banyak banget gitulah. Dan kita tidak ada satupun di antara itu tadi itu yang bisa kita cross check kebenarannya kan gitu. Daripada kita dianggap kemudian gitu menyebar hoax gitu ya, menurut saya ya yuk kita jadikan wadah gitu loh. Diskusi ini kita jadikan wadah. Ayo kita jadikan wadah, daripada kemudian ini hoax atau tidak ya sampaikan opini sebagai bentuk opini. Kita tidak akan menyudutkan, kita tidak akan memberi penilaian karena memang bukan kapasitas gitu kan. Tapi kalau saya lebih melihat gini Om Agra, akhirnya ya setelah kita diskusi panjang ini tadi, saya melihat ya minimal untuk sahabat-sahabat Matahari lah. Syukur-syukur ya masyarakat Indonesia. Minimal kita sadar bahwa kondisi ini tuh pengaruhnya ke ekonomi kita loh. Banget Mas, banget. Nggak usah muluk-muluk ngomongin negara deh. Kita secara pribadi yang tiap hari harus beli bensin, beli ini itu kan ngaruh. Betul. Ya minimal itu dulu. Kemudian itu kan outputnya harusnya kita kan punya sikap dan punya strategi. Kalau teman-teman Matahari kan sudah bersikap dan sudah berstrategi ya untuk mempelajari bursa dengan lebih lanjut. Ya kan? Yang mulai sadar tentang investasi di dunia saham lokal. Bahkan mungkin harapan kita sampai ke level obligasi negara kan gitu. Cuman walaupun kita urusannya sama bisnis kita sama dolar ya, umpama trading forex ya, umpama gitu atau kripto gitu. Kasus ini pun kita nggak bisa diem kan. Minimal kita punya kesadaran dan punya strategi secara personal, secara community kecil kita ini kan gitu.
betul. Benar begitu nggak sih? Kalau saya sih berharap banget seperti itu. Ya, kalau saya pribadi setuju, dalam hal itu setuju. Konteksnya kita berdiskusi ini kan sebenarnya bukan untuk menggiring opini juga gitu loh. Kita kan cuma mewartakan kegelisahan kita. Benar, kita tidak bisa menjudge atau tidak bisa kemudian menyalahkan tanpa kita memang mengerti. Benar kata Mas Dwi tadi bahwa gue ngerti hukum ora kan gitu. Yang jelas kenapa kita mewartakan ya karena dalam kasus-kasus umum yang hari-hari Indonesia alami kita diam saja karena memang halah biasa kan gitu. Kalau ini kan sudah luar biasa ini. Iya. Ini levelnya bahaya. Iya toh Om Dwi? Iya. Levelnya bahaya sih. Jadi wajar mungkin nggak sih konten kita ini ditonton pemerintah gitu. Iya, nggak usah, artinya begini. Please diselesaikan gitu, please. Kalau penyelesaian pastilah, kita yakin penyelesaian itu pasti. Tapi seberapa sampai titik mana ya mudah-mudahan semuanya terselesaikan. Kita berharap semuanya terselesaikan. Ini memang tanggung jawab berat menurut saya, Mas Ardi. Tanggung jawab beratnya berat ya. Karena gini loh, kalau memang apalagi presiden kan juga di beberapa media juga mengatakan cepatnya lah untuk segera bisa diselesaikan kan gitu. Artinya dan kita semua sadar bahwa ini marwah institusi ini juga sangat dipertaruhkan di mata masyarakat. Karena betul-betul kenapa? Karena polisi ini yang menggawangi betul permasalahan hukum. Yeah. Jadi ya ini krisis betul kita ini. Kita mengalami sebuah krisis. Saya ngelihat masyarakat juga sadar. Seperti kita lah ibaratnya juga memandang ini kok bisa ya seperti ini dan seperti itu kan. Ya semua itu sebenarnya gelisah, semua juga prihatin dengan keadaan ada seperti ini. Nah, pasti dan kita harus ya kalau bagi saya meyakini bahwa para pemangku kebijakan ini juga paham bahwa masyarakat sedang berteriak gitu. Sedang berteriak ini. Ini selesai dan apalagi para pemimpin kita, pemilik kebijakan itu tidak hanya berpikir seperti kita kan, yang hanya sudah ini akan selesai, enggak. Kita harus yakin bahwa jangka panjang ke depan juga harus ada sebuah perubahan besar di institusi kan gitu. Nah itu kita tunggu saja bahwa kalau ini tidak terjadi ya kita nggak tahu kan gitu. Tapi tentu kita bisa mengukur kadar kepercayaan publik akan sangat rendah. Ketika kadar kepercayaan publik sangat rendah, segala sesuatu yang berkaitan dengan institusi ini akan menjadi tidak memiliki daya dorong, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan trust kepada masyarakat. Kemudian masyarakat kan tidak peduli loh nih dengan semuanya. Betul, iya. Seandainya ini nggak sampai selesai. Ada tiga nama sih yang saat ini masih buat saya pribadi masih saya letakkan harapan saya di sana. Pertama Pak Mahfud MD, kedua untuk Bapak TNI, ketiga untuk Pak Presiden Jokowi. Ya cuma tiga nama itu kalau menurut saya yang masih masuk akal. Kalau untuk dinas-dinas ya gitu deh. Kita tahu sama tahu aja ya bos. Iya. Oke. Anulah sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Gitulah kira-kira. Tapi ini menarik diskusi kita hari ini begini. Saya merasa begini. Ya nggak tahu kalau bertatap muka kan kita banyak diskusi, banyak saling
saling mempertahankan kan gitu. Iya. Tapi ini ke depan mudah-mudahan ya kita akan menjadi sangat natural lah kalau memang kita ini betul-betul menjadi konten Mas Agra gitu. Obrolan kita harus seperti kita waktu head to head lah. Iya, betul. Iya, mudah-mudahan ke depan ya tema-tema menarik perlu ya. Menurut saya ini bagus. Saya melihat ini untuk pertama Mas Agra ngambil sehingga kita masing-masing kan juga punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi persepsi kita mudah-mudahan kita tujukan pada memberikan optimisme kita kepada masyarakat. Kedua, kita juga memberikan pandangan kepada masyarakat juga, dan kita punya wawasan baru terhadap satu problem di tengah-tengah masyarakat. Dan ini menarik. Fenomena apapun, ayolah kita diskusikan. Tapi tidak perlu dengan cara saling menyerang, kan begitu ya. Kita tidak kotak-kotakan posisi ini di masyarakat, karena kita harus sadar bahwa ini memang sarana ini jangan sampai menjadi sarana untuk kotak-kotakan. Setuju. Ini ya. Hampir 2 jam ini kita saling bertukar informasi, ya artinya saya juga tertambahlah informasinya, dan saya juga jadi tahu bahwa ada beberapa hal yang tadinya saya tidak terlalu aware, yang tadinya saya mungkin skeptis, tapi ada menariknya begini Mas Agra sama Mas Ardi. Jadi kalau kita mau bikin seperti ini misalnya, kalau kita kan mungkin saya dengan Mas Ardi tadi diundang mungkin ada kalanya juga akan menarik ketika memang kita membicarakan masalah kasus semacam ini yang sekarang sedang bicara FS ini ya, FS kan. Nah, kita undang teman kita yang dari kepolisian barangkali, kan gitu kan? Itu menarik. Ya, kan? Cuma sehingga problemnya kan mau bicara enggak gitu loh. Biar imbang gitu, biar ada keseimbangan gitu maksud saya. Iya bener Mas, cuma maksudnya kan mereka ditanya pasti jawabnya juga kayak gitu pasti. Nggak bisa luas lah kalau hari ini ditanya. Enggak kan ya. Iya, jadi bisa pusing mungkin, mereka. Mungkin sedikit tahan-tahan. Kalau kita ini kan maksudnya kita wis konco, maksudnya ngomong wae lah. Kalau kita nggak setuju kita gas-gasan gitu juga wis terbiasa. Tapi kan konteksnya jelas. Wis begitu kita selesai diskusi itu pada akhirnya kan masing-masing punya opini, masing-masing punya penilaian sendiri, masing-masing punya sikap. Tapi kan yang jelas saya tahu adalah masing-masing dari kita juga punya harapan yang baik untuk baik diri sendiri, keluarga, orang-orang terdekat, atau bahkan negara kita kan gitu. Itu kenapa saya senang kalau diskusi kita bertiga gitu. Kalau melibatkan orang lain ya mungkin lebih seru, tapi bisakah mereka itu koyo kita gitu loh Mas. Tapi ya menarik, itu menarik. Cuma ya mungkin banyak yang jadi tidak apa-apa. Oke. Tapi tidak apa-apa sih. Kita diskusi bertiga mah nggak ada masalah. Berarti ini setuju ya, Nek besok tak undang lagi ya? Oke, nggak ada masalah. Oke, kalau ya berarti ini kan gini. Apapun ini kan menjadi wahana kebebasan berekspresi. Iya betul. Iya kan? Iya. Kebebasan kita untuk berekspresi. Kita tidak membuat menambah kegelisahan juga tidak. Iya. Ya ini suara akar rumput lah. Sekarang kita ya mengsuket. Apa tak kita kan gitu. Tapi menarik nih ya, matur nuwun ya buat Mas Ardi, Mas Dwi, Mas Landung sudah mau hadir di streaming saya di konten. Sebenarnya menemani saya streaming tadinya. Menemani saya mau mempersiapkan streaming untuk kita diskusi, tapi ternyata malah diskusinya lebih menarik. Boleh ngasih note untuk terakhir nggak nih? Apa? Boleh, silakan.
pesan-pesan ini kayak radio. Oke, siap. Yang pertama untuk ya barangkali kita nggak ngerti ya. Untuk barangkali didengarkan untuk pemerintah. Hari ini kami masih percaya terhadap kalian semua bahwa nasib bangsa ini hari ini benar-benar ada di tangan bapak-bapak sekalian, dan kami percayakan kasus ini agar bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan ke depan sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi negara yang betul-betul seperti yang kita cita-citakan. Gemah, amin. Ripah loh jinawi, ya kan? Yes. Seperti itu. Yang kedua untuk teman-teman Matahari, karena kalian semua itu fokus terhadap ekonomi, ini contoh kasus yang sempurna. Kalau kalian pengen tahu fundamental itu efeknya apa terhadap perekonomian, nah ini kalian bukan cuma belajar tapi ngalamin ini. Iya. Beberapa waktu ke depan kita semua akan mengalami suasana cuacanya, kita akan mengalami semua seperti ini loh fundamental ketika sedang berlaku. Nah nanti kita semua akan menjadi saksi seperti apa nih perekonomian kita. Nah itu nanti kaitannya tentunya seperti yang kita bahas di awal, kaitannya tentunya dengan kebijakan pemerintah kita. Nah ini jadi ide bagus untuk hari besok ini Mas. Hari besok pasti kita akan saya sudah bikin beberapa catatan lah ya, ini catatan juga yang itu mungkin besok akan jadi kita bahan untuk obrolan kita selanjutnya dari obrolan bocoran dong. Hah? Bocoran. Mosok dibocor ke sekarang? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, biar saya juga agak belajar dulu. Oke. Yang pertama pasti karena tadi kita nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Kalau nanti ternyata kebenarannya itu ya ada konteksnya, hubungannya dengan perjudian online, kasus ini ternyata ya tidak hanya sekedar kasus pembunuhan atau apa, kemudian terkuak sampai ke titik judi online dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi ada sedikit tersirat, ya kita nggak tahu benar apa tidak bahwa ternyata pemilik perjudian online itu juga memiliki saham di perusahaan sekuritas. Atau sekuritas itu adalah perusahaan broker saham, pialang saham. Nah ini kan kaitannya jadi saya suka banget ketika saya bisa ngitung sebenarnya berapa sih pendapatan mereka. Kok mereka bisa membiayai ini itu, mereka bisa sampai ngasih ini itu. Terus berapa sih dana masyarakat yang kesedot? Anggap aja setahun ini seperti apa. Kalau itu berarti tema besok adalah bandarmologi. Ya. Yes, bisa lah, oke lah itu bandar ya. Karena kalau itu kita ternyata ada di situ dan salah satu pemilik bandar judi online itu juga terlibat kegiatan bisnis di bidang pasar modal, jangan-jangan pasar modal kita juga dibandarin nih kan gitu. Nah itu cocok setuju. Tapi ini panjang nanti besok kita bahas lagi ya ini energinya udah habis. Om Landung mana sih suaranya? Om Landung bubuk. Oke ya, mungkin kita tutup sekarang kali ya, ini pas jam. Iya, terima kasih Om Agra, Om Dwi, Om Landung yang sudah hadir, sudah mengundang. Oke, teman-teman di YouTube, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Akhirnya ada diskusi juga di Ngopi Bareng Matahari. Formatnya tidak live streaming atau belum live streaming, tapi kita sudah coba mungkin rilis besok. Dan karena ternyata diskusi kita ini sangat menarik banget, kayaknya ini ya kita harus potong jadi beberapa bagian gitulah. Nah nanti di akhir bagian segmen-segmen itu selalu saya ngobrolin yang ini,
segmen berikutnya ini mungkin sama lah gitu. Tapi intinya ya apapun ini bukan kita akan memperkeruh suasana juga enggak, bukan kita menyebarkan berita atau informasi-informasi yang belum jelas, tapi semata-mata kami adalah menangkap apa yang menjadi kegelisahan kami, apa yang kami tangkap dari seliwar-seliwer kalau cara Jawa yang setiap hari kami dapat. Jadi kami di media sosial kita melihat seperti ini, seperti itu, di tetangga kiri kanan offline juga seperti itu, di grup keluarga juga seperti ini, seperti itu, di grup kita di Matahari juga ada informasi seperti ini, seperti itu. Nah ini kita berusaha untuk menangkap itu, terus kemudian daripada kita menyajikannya tanpa alasan yang jelas, terus kita asal nyebar atau kita asal memberi opini terus kita cuit-cuit di media sosial nggak jelas, ya mendingan ayo kita diskusikan bareng. Jadi bukan berarti kita di sini menyebarkan berita yang belum tentu benar sumbernya atau keberadaannya atau faktanya, tetapi kita memberikan fakta-fakta di mana ini loh kegelisahan di masyarakat yang ada seperti ini. Di kita, dan kita yang ada kita bersedia diajak berbagi tugas bahwa tidak harus semua masyarakat itu fokus terhadap kasusnya. Kita akan lebih fokus menilai sebuah permasalahan dari sisi ekonominya, keselamatan bangsa dari sisi ekonomi. Kita ya kalau diibaratkan perang, kita juga ikut perang gitu kan. Iya Magra. Iya betul. Tapi bahwa kita mungkin sedikit banyak akan melihat dari kacamata yang lain, dari sudut pandang yang lain gitu kan. Nah, nanti kalau teman-teman yang memang berniat untuk join ya silahkan bergabung di grup kami di Matahari, di Telegram, terus kemudian bisa juga join kita di Discord. Kita juga bisa berdiskusi banyak hal ya, baik itu di trading lah utamanya, di investasi, di pasar modal, di pasar keuangan. Tapi juga ya salah satunya ini apa yang kemudian yang terjadi di masyarakat, kita juga pengen itu juga ikut mengangkat gitu kan, keresahan yang ada apa atau tren yang ada seperti apa, terus hubungannya apa sih dengan ekonomi kita gitu. Jadi lebih ke arah nanti ada nggak sih hubungannya ya, kayak ini ternyata setelah kita bedah ada loh hubungannya gitu dan deket banget. Apa opening? Ini saya mau closing ya, nggak closing. Oke ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di ngopi bareng Matahari berikutnya. Kita pasti akan punya bahan-bahan diskusi yang lebih seru. Sampai jumpa, happy trading dan bye-bye.